Kenapa kita menjadikan agama sebagai satu pegangan? Al-Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah ya hanya Islam. Karena sekarang ini mohon maaf, gara-gara berbicara tentang toleransi, moderasi beragama, dia mengatakan semua agama benar. Lah kalau semua agama benar, kenapa jadi kasar-kasar sholat subuh kayak gini? Kan milih saja agama lain, sing sholatnya seminggu sepisan, karo nyanyi masuk surga. Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita akan membahas bersama 5 norma hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah suatu yang bisa kita ikhtiari dan menjadi harapan semua orang. Tentu kebahagiaan hidup manusia tidak lepas dari yang namanya hubungan kita dengan Tuhannya dan harta kepemilikan. Betapa indahnya dalam kehidupan berumah tangga kalau kita lihat pada tamsil foto ini, ya. Anak semuanya menyayangi sesama anak, orang tua mengasihi, dan anak hormat dan takzim kepada kedua orang tuanya. Untuk hidup di era seperti sekarang ini semakin sulit membentuk karakter anak yang memiliki jiwa yang pengertian, takdim dan hormat, karena sudah lebih banyak didoktrin oleh HP-nya, gitu ya. Sehingga kalau tidak pandai-pandai kita berupaya dengan sungguh-sungguh, bisa jadi anak-anak kita hanya menjadi anak-anak yang manja, ya, tetapi tidak memiliki skill, mungkin keilmuannya banyak tetapi tidak mampu mempraktekkan ilmunya. Mengapa ilmunya banyak? Karena ia bisa membaca semua informasi melalui media tetapi tidak ada contoh dan prakteknya. Jadi karena itu tanggung jawab dalam mendidik anak itu tetap ada 3 hal, yakni keluarga, masyarakat, dan sekolahan. 5 norma hidup bahagia, arti norma itu adalah aturan, standar atau ukuran. Kebahagiaan manusia akan tercapai kalau ia memiliki yang namanya ma'ad-din, agama. Apa itu agama? Ya, agama itu sikap hidup, hukum, kebiasaan hidup. Jadi kalau kita memiliki sikap dalam hidup kita, memiliki hukum yang kita yakin dan kita pegang dan kita praktekkan, insya Allah dalam kebiasaan hidup, dalam bermasyarakat itu akan menjadi indah. Sayangnya kalau sudah bicara hukum, biasanya hukum ada untuk dilanggar, bukan hukum ada untuk diamalkan. Sayangnya di situ, hukum ada untuk dilanggar, sehingga mencari celah-celah bagaimana mensiasatinya. Ini yang menyebabkan rusaknya kehidupan. Islam itu memiliki makna taat, damai, sejahtera, suci, dan selamat. Dalam bahasa Arabnya menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab,
Ma huwal Islam? Apa itu Islam? Al-Islamu al-istislamu bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Nah hadirin, kita mungkin tidak menjadi pelaku syirik, tetapi kita terkadang bersarikat dengan para pelakunya. Contoh, kalau di pantai selatan ada sedekah laut, di Sumbang ada sedekah bumi, lan jenengan ikut iuran, jadi pelakunya enggak? Pelaku. Lah gitu mana ya? Jadi pelaku apa ibu? Jadi yang namanya orang bertauhid ya kekeh. Ini untuk apa? Sedekah laut mohon dimaaf. Kalau yang lainnya bangun masjid apa, insya Allah saya mau. Tapi kalau untuk yang seperti itu mohon dimaaf, karena saya tidak ikut menjadi pelaku dari hal itu. Jadi harus tegas, harus tegas. Jenengan tidak ikut ziarah kubur untuk ziarah ke makam para wali, meminta berkah di sana, tapi jenengan ikut iuran, jadi pelaku ndak? Pelaku. Jadi rusaknya kita ini kadangkala begini Bapak Ibu, karena kita ini berangkat agama itu kan berangkatnya dari muamalah, dari ibadah, bukan berangkat dari tauhid. Maksudnya begini, kita ini beragama kan sholat dulu, bukan belajar tauhid dulu kan. Sehingga apa? Ya mohon maaf, sholat yang sering kita lakukan sebagaimana dulu kami sampaikan, ada adzan saja kan hanya untuk diringokna, berisik diem, ada adzan rungokna. Karena semestinya adzan bukan didengarkan, adzan ayo didatangi, begitu. Karena adzan hanya untuk didengarkan, ya maka setelah selesai adzan ya meneng kabeh gitu loh. Orang menuju ke masjid karena sudah menaati itu ada adzan didengarkan, rampung adzan ya sudah, karena memang kita hanya suruh mendengarkan. Loh, padahal seruan adzan itu untuk didatangi, kalimatnya hayya 'alas sholah, ayo pada sholat, bukan ayo pada meneng, kan begitu. Nah, sesudah kita sholat, mohon dimaaf, sholat yang kita kerjakan pun dalam hadis Nabi banyak pencuri-pencuri dalam sholat. Banyak orang yang mencuri dalam sholat. Siapa? Mereka yang tatkala ruku, tatkala iktidal, ketika sujud, ia tidak menyempurnakan rukunya, tidak menyempurnakan sujudnya, dan tidak menyempurnakan iktidalnya. Bahkan terkadang ketika takbir pun juga tidak sempurna. Nah, ini saya sering katakan contohnya begini, lawang sholat ini Allahu Akbar, ini namanya pencuri sholat Pak Ibu. Yang benar bagaimana? Allahu Akbar ya. Kan posisi tangan di antara perut dan dada, bukan seperti ini. Nah, bukan seperti ini. Atau bahkan barangkali imam sudah takbir masih gojih, masih cerita, itu pencuri sholat Pak. Jangan dikira tidak. Belum lagi ketika ruku masih dengel gini, ya itu pencuri sholat Pak, karena tidak menyempurnakan rukunya. Mestinya kan begini, melurus di bawah ini ya, di sini itu harus lurus. Belum lagi ketika sujud dan sebagainya. Maka di dalam ayat yang lain, faida qamu ila sholata qamu kusala, orang-orang yang ketika mendirikan sholat dengan bermalas-malas, itulah orang munafik. Nah ini Pak, jadi kenapa kita seperti itu ya? Karena tadi kita ini berangkat dari praktek sholat, bukan belajar cara sholat. Ya dulu kan bahasan Islam, yang penting rubuh-rubuh gedang. Ya udah, kalau itu mudah tidak dipelajari ya selama itu pula, yang penting rubuh gedangnya gitu. Nah si untung rubuh gedangnya ternyata diambil gedangnya itu rubuhnya gitu. Gitu ya hadirin. Nah belum lagi esensi dan tujuan sholat.
Lagi-lagi mindset kita yang dibangun selama ini sing penting sholat, bukan kemudian tujuan dan hakikat sholat. Sholat anggar wis sholat toli ayem, berarti sholat memiliki tujuan kita ben ayem. Jadi bukan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu sudah beda lagi tujuannya kalau begitu. Sholat kalau sudah sholat toli turune angler, ya berarti sholat bertujuan untuk turune angler. Ya maka esensi sholat lagi-lagi tidak sampai. Makanya yang terjadi di negeri ini mayoritas muslim, mestinya datangnya keberkahan, yang muncul adalah kemungkaran. Kenapa? Dia sholat tetapi dia melakukan kemungkaran. Di zamannya Presiden Pak Harto, orang korupsi itu di bawah meja. Lalu sekarang ini dengan meja-mejanya diuntal. Waktu dulu begitu. Jangan Pak Harto ada orang korupsi tapi saya rasa malu gitu loh, umpet-umpetan begitu ya. Mangke teng map niku nggih. Nah saniki ora di bawah meja Pak, meja-mejanya digawa itu. Luar biasa. Enggak ada rasa malu. Makanya dalam bicara tentang tauhid, al haya'u minal iman. Malu itu separuh daripada iman. Ketika jiwa seseorang sudah tidak memiliki rasa malu, hilanglah keimanannya Pak. Atau orang itu kalau tidak takut, tidak malu melakukan kemaksiatan di muka umum, lah apalagi kemaksiatan yang tidak ada orang lain, begitu. Contoh gini Bu, jenengan korupsi di masjid, di hadapan orang banyak izin, mohon maaf izin. Lah apalagi tidak banyak orang, berarti kan lebih tidak malu lagi gitu loh. Itu standarnya begitu. Jadi makanya hadirin rahimakumullah, mari kita pahami, kita belajar terus tentang agama kita, karena sekali lagi yang pertama kali hakikatnya diajarkan yang sebenarnya harus adalah tauhid dulu. Makanya apa, puluhan tahun orang beragama Islam tidak paham agamanya, bahkan tidak sering menutup. Yang muncul adalah perdebatan yang tidak prinsip gitu ya, tidak prinsip ya. Contoh ribut mau kunut apa ora padu, kasih PR kayak gitu kita ini. Lepas kalau orang paham agama tinggal lihat imamnya kunut ya sudah, wong kita jadi makmum ya ikut, gampang. Kecuali jenengan lagi jadi imam lah kemudian orang kunut ya makmumnya orang kunut. Jangan jadi makmum imam orang kunut dewek, itu namanya tidak nyambung, tidak ada dalam porsinya ya. Jadi dikatakan harus berlepas diri dari syirik. Saya ingatkan, karena bahaya syirik itu ada 5 ya. 1, dosanya amat sangat besar ya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Jangan engkau menyekutukan Tuhanmu, karena syirik itu dosanya amat besar. Yang kedua, syirik itu dosa yang tidak akan dimaafkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, itu jelas ayatnya, dan akan mengampuni dosa selainnya. Oleh karena itu kenapa syirik itu menjadi prinsip untuk kita hindari jauh-jauh. Allah sendiri sudah mengatakan sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya apa? Kalau toh Allah akan mengampuni ya dengan cara taubatan nasuha. Bicara taubatan nasuha tidak mungkin akan mengulang. Tuh. Yang ketiga, bahaya syirik yang ketiga adalah menghapus amal yang sudah kita kerjakan. Itu kerugian besar. Bayangkan ibadah jadi orang muslim puluhan tahun, setelah puluhan tahun kepepet punya hutang biar melunas maring dukun, hari itu pula seluruh amal kebaikannya habis. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malu. Sekali engkau berbuat syirik, hapus semua amal kebaikan yang sudah dikerjakan. Yang keempat, bahaya syirik, pelakunya haram masuk surga. Ada ayatnya.
haram masuk surga. Yang kelima, tempat kembalinya di neraka, dan di neraka tidak ada penolong satupun itu bagi pelaku syirik. Karena itu perlu sekali lagi untuk senantiasa mendalami tentang persoalan-persoalan akidah. Kenapa kita menjadikan agama sebagai satu pegangan? Al-Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ya hanya Islam. Karena sekarang ini mohon maaf, gara-gara berbicara tentang toleransi, moderasi beragama, dia mengatakan semua agama benar. Lah kalau semua agama benar, kenapa jadi kasar-kasar sholat subuh kayak gini? Kan milih saja agama lain, sing sholatnya seminggu sepisan, karo nyanyi masuk surga. Kan enteng loh begitu. Tidak bisa dong Pak. Tidak mungkin kalau semua agama itu benar, ngapain kita harus ngaji-ngaji kayak gini? Tidak mungkin. Allah sudah berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam, titik. Selainnya tidak diterima oleh Allah. Jadi yang namanya modernisasi, yang namanya toleransi itu bukan kebablasan dengan kalimat itu. Kalau kita mau bertoleransi dengan agama lain melakukan ibadah, kita tidak mengganggu, kita tidak ngerecoki, itu sudah toleransi. Oh, kita kedatangan paus bagian orang tidak ada, ya Allah Rabbi, ya kan, sebegitunya kah begitulah. Sementara mohon maaf, para pendeta sendiri mengatakan wong paus datang itu sebagai kenegaraan, bukan paus datang sebagai agamawan. Itu yang ngomong para pendeta sendiri. Gimana itu orang Islam kayak gitu Pak di media. Saya kadang-kadang merenung ya, orang Islam Indonesia kebablasan, cium tangan lagi gitu. Kadang bingung kita ngadem itu. Jadi tidak mampu membedakan kepada siapa kita ini, harus lebih memuliakan dan menghormati. Inna dina indallahil Islam. Bayangkan Imam Masjid Istiqlal saja ngomongnya seluruh agama itu baik. Lah kalau kemudian seluruh agama itu baik, ya lebih baik cari agama yang enteng-enteng, yang ringan-ringan tapi dijamin surga. Tidak mungkin Pak. Kalau kayak gitu untuk apa ayat ini mau disampaikan? Wa may yabtaghi ghaira islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, lah ini ayatnya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Yang ngomong Gusti Allah, masa kemudian kalimatnya Allah mau diotak-atik gitu ya? Kalau kita kok ngotak-atik kalimatnya Allah, berarti kita sudah di atas Allah dong. Kan begitu cara berpikirnya. Allah yang berfirman, siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Ya maka apa? Ya kita berpegang teguh, kita harus fanatik terhadap keislaman kita. Jangan malah kemudian berkoar-koar dengan mengatakan semua agama benar. Kalau begitu fanatiknya kepada Islamnya nggak ada, kecintaan kepada Islamnya jadi tidak ada. Yang kedua, kemuliaan dalam hidup itu apabila ada bilmal, adanya harta. Rasulullah SAW mengatakan, mahkota yang senantiasa diletakkan di atas kepala, mahkota hidup itu hanya ada dua, satu ilmu, dua harta. Mari kita cermati di lapangan. Kalau seorang ustadz, orang kiai, ulama, meski tidak punya harta, dikenal buat tentang masyarakat. Kiai loh, ustadz, hartanya sedikit, tapi dia ustadz, tokoh masyarakat, dikenal buatan, dikenal. Anu enten ustadz nih dalamnya tembriknya, oh gini Pak ustadz itu dalamnya niku dikenal. Yang kedua, orang yang punya harta, walaupun dia tidak punya ilmu, hartanya oke, ya mesti dikenal. Siapa orang yang terkaya di Tambak Sogra? Mesti orang ngerti, walaupun dia orangnya tidak punya ilmu. Jadi kehormatan hidup, kata Nabi, itu hanya ada dua. Ia memiliki ilmu atau dia memiliki harta.
Maka apa? Ya rebutlah dua itu. Tidak salah, tidak menjadi keliru. Saya pernah menyampaikan, kita ini sedang hidup di dunia, bukan sedang hidup di alam maya. Karena kita hidup di dunia, kita butuh makan, kita hidup berpaes diri, kita butuh keindahan. Ya rebut dan raihlah itu semua. Tidak salah. Yang salah itu apabila orang mencintai harta berlebih-lebihan, menghalalkan segala cara. Itu yang salah. Kan sudah kami contohkan bagaimana Abdurrahman bin Auf, dia hidup di dunia dengan gemerlapannya harta, tetapi dia tidak lupa akan kepentingan akhiratnya. Itulah yang harus kita pegang. Gambarannya begitu. Harta adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Ya, meskipun bapak-bapak ini kan aslinya tidak suka dengan duit, tapi kan yang suka duit itu kan ibu-ibu ya Bu. Bapak itu hanya suka mencari, ya Bu. Bapak-bapak itu hanya sukanya mencari duit, bukan suka dengan duitnya. Sebab kalau suka dengan duitnya, mestinya duitnya kekebibahan, enggak? Ya diberikan. Sing suka duit ibu. Dan ibu-ibu kalau sudah nyekel duit segepok gatel tangannya, kepengen ke sini, kepengen ke situ, kan begitu. Ya kenapa? Ya itu fitrahnya. Makanya bapaknya harus semangat mencari duit, apalagi kalau melihat ibunya yang hidupnya royal, ya kepengen apa-apa dibeli, kepengen apa-apa dibeli. Gilirannya tanggal tua bapaknya dipecicili. Karena kata orang, wanita itu kalau masih gadis itu lemah lembut, tapi kalau sudah menjadi istri galak melebihi serigala. Bapak Eko datang kok bawa istri baru lah, kira-kira jelas seperti apa? Kie golok, asahaken pedang itu sampai rumah pencelas sirai melebihi serigala. Gemen lagi gadis mesranya lembutnya begitu ya, bareng wis dadi bojone masya Allah galake gitu ya. Itu upama ya Bu ya. Hanya upama. Kehidupan manusia seringkali menjadi tolak ukur kekayaan dan kemakmuran. Konsep ini telah ada sejak zaman purba dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, contohnya rumah tinggal. Konsep hidup dalam Islam itu baiti jannati. Lah kalau konsep hidup baiti jannati berarti kan rumahnya bagus Pak. Masa baiti jannati rumahnya dari gedek? Ya tidak mungkin lah. Oh begini-begini baiti jannati lah pret gitu. Yang namanya baiti jannati ya rumahnya magrong-magrong, isi rumahnya penuh, semua kebutuhan dapat tercukupi, hidupnya bahagia, mobil pun mewah, begitu tuh namanya baiti jannati. Gitu ya. Tapi tentunya di dalamnya istri, suami dan anak-anak penuh dengan kasih sayang, ada kebahagiaan dan senantiasa bersama-sama ruku dan sujud. Karena harta itu belum juga tentu menjadi jaminan. Mohon maaf nih ibu-ibu yang rajin mengikuti beritanya para artis. Baim itu ganteng mboten Bu? Halo, Baim wong itu ganteng mboten? Ganteng. Bapak-bapak, Paula itu cantik mboten? Cantik, cerek. Ustaz ngerti? Ya sekedar ngikuti saja gitu. Sekedar mengikuti, kadang-kadang mikir, kurang apa sih Baim? Paula begitu cantiknya, kurang apa sih Paula yang namanya Baim begitu gantengnya? Semua mereka adalah keturunan-keturunan Indo, tercukupi pula hartanya, tapi ternyata ketika keimanan tidak tertanam di dalamnya, pemahaman agama yang dia jadikan keyakinan hanya sebagai simbol silat lidah belaka, ya maka tidak ditemukan. Jadi belum tentu harta itu menjadi jaminan orang bahagia, itu ya. Tetapi ilmu, itu ya, walaupun hartanya tidak begitu banyak, insya Allah dengan ilmunya mampu menata diri. Tetapi yakinlah bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, itu loh. Jadi ini jaminan Allah. Jadi baiti jannati bukan sekedar asal ketok bahagia, karena mohon maaf kita ini termasuk bangsa yang kadang-kadang menipu diri. Contohnya nih kaum ibu itu
ketika PKK-an keluarga bahagia. Keluarga bahagia gimana, makan aja pakai kangkung kok bahagia. Itu kalau nyanyian di PKK-an ya Bu. Halo. Kadang-kala jadi kebahagiaannya hanya untuk nyanyian belaka gitu ya, bukan kebahagiaan itu untuk diwujudkan. Yang namanya orang bahagia itu sebagaimana filosofi mengatakan makan 4 sehat 5 sempurna. Makanya Rika kemudian milih esok makan gratis gitu. Duit sekangen di gitu. Tidak bisa, uang baru dipikirkan untuk 1 tahun saja harus terkumpul 56 triliun. Kayak untuk urusan badogan. Mikir bangun negara dari mana gitu, 56 triliun ke setahun gitu loh. Nah kalau 5 tahun duitnya sekarang utangnya benar yang dibayar kok ngurusi. Ini yang kadang-kala kita ini gelem ditipu ya. Yang kedua adanya investasi, asuransi jiwa, asuransi kesehatan itu penting apa ini? Ya, silakan dimanfaatkan kalau ada, begitu ya. Masalahnya kan di situ, makanya apa diperintahkan kebahagiaan itu akan ada jika ada bilmal, adanya harta, sehingga ada jaminan kesehatan, ada jaminan di hari tua, begitu ya. Karena banyak orang yang ketika masih kerja normal hidupnya terjamin masih muda, oke, tapi giliran menjelang purna tugas ngelegek. Kenapa sih Pak? Bingung kira-kira si denggoneng bojone apa ora sih? Lah kenapa sih? Lah ngusarana penghasilannya. Karena kata-kata pribahasa ada duit abang sayang, orang gajian abang di itu yang mohon maaf, ini jangan dikira bapak-bapak nggak sih ganteng-ganteng kayak gini tuh biasanya kayak raja-raja. Nggak gede pensiun orang na duit kayak gini. Ini apa diam sih Pak? Apa sampai nasi ngaku ninyong gitu. Halo, apa pensiun itu? Biasanya begitu. Kalau ada pensiunannya si gagah. Nyong kan masih nafkahi sampean lah. Karena pensiun kepriwe? Nafkahi apa? Das. Nah, ini jadi ini perkara, makanya Pak, ayo bina bareng-bareng, saling pengertian. Jangan sayangnya ketika masih muda, di masa tuanya tinggal sampahnya, astagfirullahaladzim, dupai gitu ya. Yang ketiga tabungan, rekening bank dan kendaraan. Tapi jangan lupa urusan akhirat sekali lagi. Karena tumpukan emas apapun kalau dia lupa dengan Allah, Allah akan mengambilnya. Ini bukan hanya omong kosong. Saya punya jamaah di Masjid Baitul Arqam. Rumahnya tidak jauh dari tempat tinggal saya. 10 hari yang lalu emas batangan di rumah dicuri. Uang 83 juta dicuri dan nyurinya jam 9 esok. Karena kepriwe coba. Jam 9 esok padang gemblang. Dan saya bilang kenapa ya? Ahli ibadah kok dicuri ya? Saya pikiran saya hanya satu, jangan-jangan orang dizakati gitu loh. Itu hanya pertanyaan saya di situ. Jangan-jangan orang dizakati karena Allah sayang, karena dia ahli ibadah, suami istri anak-anaknya rajin ke masjid. Nah ini cara Allah agar dia tidak disiksa besok di akhiratnya, begitu ya. Jadi makanya ibu-ibu kalau melihat tumpukan emas kayak itu tertarik mboten? Angger ngomong ora berarti jangan ora. Cuman dibayangkan saja, andekan gitu ya. Waspada untuk para ahli waris. Kenapa tadi kami sampaikan bapak-bapak harus tetap semangat mencari nafkah, karena kita itu akan meninggalkan ahli waris. Dan Nabi mengatakan, aku sangat benci kepada umatku yang tatkala ia meninggalkan anak-anak menjadi beban masyarakat. Itu Rasulullah, saya sangat benci kepada umatku manakala meninggalkan ahli waris ia menjadi beban masyarakat. Mau makan orang anak masyarakat kudu mikir itu, maka baitul mal itu kan menjadi penting, lazisme itu menjadi penting untuk memikirkan orang-orang. Maaf ya, ketika orang sudah tua tidak ada usaha itu kan harus dipikirkan Pak. Jadi jangan berpikir kita sing penting keluargaku tercukupi, rajin ke masjid. Tidak bisa Pak.
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna iman seseorang apabila tidak mencintai orang lain, apabila mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Itu baru sempurna. Tetangganya janda tua, wis rempong, ortaya ngode, orang anak penghasilan, anak putune orang anak kanan kirinya orang pada perhatian, itu panjenengan menjadi tanggungannya, Pak. Jangan dikira tidak. Makanya Rasulullah katakan tadi, saya paling benci kepada umatku yang jika meninggalkan di belakang mereka menjadi beban daripada masyarakat. Ayat pun mengatakan, An-Nisa ayat 9, waliyahsyalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu alaihim falyattaqullah waliyaqulu qaulan sadida. Hendaklah merasa takut, hendaklah merasa khawatir, hendaklah engkau waspada orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunan. Nah, ini dikatakan di sini dalam menjaga hak-hak keturunan ini harus didiskusikan agar kita ini di kemudian meninggalkan ahli waris tidak bermasalah. Kalau ternyata ada harta, Bapak Ibu, jangan menunggu salah satu di antara istri dan suami itu ada yang meninggal. Bab kalau sudah ada satu di antara istri atau suami meninggal, itu sudah bicara waris, Pak. Waris itu sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Tetapi kalau Bapak Ibu masih sugeng, hartanya ada, bicaralah hibah, hibah hadiah. Hartanya itu dihadiahkan kepada anak-anaknya. Bapak ibunya cukup mengambil untuk hidup sampai akhir nanti. Begitu caranya begitu. Nah, nanti kalau bapak ibunya sudah ada, ini bisa diwasiatkan atau ini untuk diwakafkan. Begitu caranya. Kalau bicara hibah itu aman. Mau dibagi rata ya tidak mengapa. Mau dibagi, ini kan anak perempuan rata yang ngode ya. Jadi mohon maaf, kudu sing luwih akeh, jangan sampai nanti dia tersia-sia, maka anak perempuannya dikasih lebih banyak. Kamu kan laki-laki, pinter goleng ngode gini, ya sudah kamu sekian saja. Itu hibah. Jadi bagi rata ya boleh, bagi sesuka bapak ibu pun boleh. Itu namanya hibah. Hibah ya bukan ri. Kalau ribah itu jenengan ngerumpi. Karena hanya beda GH, kalau HI itu sudah beda makna ya. Hibah memberi hadiah. Lalu yang ketiga, sebenarnya perintahnya pertama wasiat, hadiah, lalu waris. Jadi kapan bicara waris? Pokoknya di antara suami dan istri sudah ada yang meninggal, harus sudah berbicara waris. Tuh, makanya apa? Kalau ingin aman ya gunakan poin yang ke tengah saja. Dan tidak salah, bang, itu ilmu fikih kok, itu ajarannya Nabi, tidak salah itu ya. Kita kadangkala kalau sudah bicara waris kan malah kadangkala anak kok dongane karena wong tuane mati gitu kan, malah celaka. Kalau bicara hibah malah aman. Bicara hadiah itu nih. Kecintaan pada harta adalah tabiat manusia. Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada yang diingini. Dan ternyata Al-Quran memberikan urutan pertama, cinta itu mesti kepada wanita. Makanya penyakit manusia itu kalau sudah punya tahta, punya harta, maka muncul penyakit yang ketiga adalah wanita. Cintanya begitu. Banyak orang sukses secara ekonomi menjadi berantakan karena persoalan yang ketiga. Dan malah sekarang lagi rame ya,
artis Andre Taulany pun juga kacau gitu ya kan. Wah, ibu mantap betul Ustaz, betul Ustaz. Saya kan yang ngamati, astagfirullahaladzim, saya amati dulu itu kelihatan bahagia sekali ya, ternyata ya persoalan mesti persoalan yang ketiga itu Bu gitu. Pembawa acara siapa itu yang juga cerai juga ya, saya kadang-kadang melihat ya Allah, hartanya begitu banyak, keluarganya istri cantik, tapi kok berantakan begitu ya. Ini karena tidak adanya ilmu dalam pembinaan. Jadi wanita itu ternyata Allah menempatkannya nomor satu. Jadi kepada laki-laki nih bapak-bapak, karena fitrahnya kita itu dikatakan kita itu, wanita itu diciptakan untuk hiasan laki-laki, begitu loh. Artinya berarti semua jenis wanita itu menarik untuk kaum Adam, gitu ya, untuk kaum Adam. Baru yang kedua anak-anak. Makanya tidak sempurnalah kehidupan rumah tangga kalau tidak ada anak. Maka lagunya mandul. Halo, gitu ya. Lagunya menjadi mandul. Itu tidak sempurna rumah tangga kita kalau tidak punya anak. Nah, istrinya ketakutan kalau kemudian akan suaminya mencari lagi, kan begitu ya. Ini ya, walaupun syair kadangkala ya no bener juga, maknanya memang begitu realitas ya. Lalu harta yang banyak ya, dari jenis emas yang pertama ya, yang senang dan cinta kepada emas itu hanya kaum ibu. Lagi-lagi di situ, kenapa bapak-bapak tidak cinta kepada emas? Karena bapak-bapak sudah dipanggil dengan panggilan emas, jadi sudah nggak tertarik gitu ya. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah perak, kuda pilihan. Apa kuda pilihan sekarang ini? Ya kendaraan. Begitu maksudnya. Ibu kalau suaminya beli Pajero bahagia mboten? Dunia rasanya hanya milik kita berdua ya Mas. Begitu. Kendaraannya aja Pajero begitu. Tapi ibu-ibu boncengan pakai sepeda hotel bareng, bahagia nggak Mas? Bahagia apa? Begitu ya. Jenengan bahagia tapi kan gembrobos keringet teh gitu. Nyong ya kenang angin adem-adem ya bahagia, karena kebahagiaan itu juga relatif gitu ya. Jadi kuda pilihan itu sekarang ya kendaraan yang terbaik, yang terbaik sesuai dengan hati gitu ya Bu. Jangan terbaik itu kudu mesti Pajero, Fortuner, ya tidak mesti itu. Walaupun kita ini adanya carry terus kendaraannya, tapi kan bahagia. Yang penting carry-nya miliknya sendiri begitu ya. Numpak mobil kok sampai ail ya, mobil Ayla kan begitu. Yang penting miliknya sendiri begitu, okay? Lalu binatang-binatang ternak gitu ya. Dan bapak-bapak ketika cinta kepada binatang ternak jangan sampai lupa cinta kepada istri. Karena gara-gara senang dengan burung sampai-sampai orang open bojo. Ada ndak? Pateni burungnya atau dilepas, daripada orang openinya lepas bain burungnya. Caranya ketika suami orang nana biar tidak padu, ngertakan lagi burungnya kemana Bu? Ya kabur deh ya, gitu. Jadi nanti tidak jadi masalah. Suami tidak akan nuduh-nuduh jenengan kayaknya sing ngaburakan ora. Jadi caranya lah suami lagi orang nana burakan bain, tenimbangnya orang diopeni ya suka kaburakan. Begitu. Karena mohon maaf bapak-bapak tuh kadang-kala kalau cinta dengan sesuatu terkadang lupa dengan cinta yang pada istrinya, pada keluarganya. Ngopeni burung bain, wong sampai darah begitu ya. Nganti orang pada gelem ngode ngeburakan darah bain gitu ya. Dan mudah-mudahan di sini nggak ada ya Pak ya. Di sini nggak ada. Kemudian sawah ladang. Nah, ini bagi para petani, sawah ladang. Karena itu merupakan ya bisa menjadi hiburan, juga bisa menjadi kesenangan gitu ya. Karena itu untuk sebuah aktivitas itu, okay? Kemudian itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Sekali lagi itu semua hanya bersifat sementara, karena ada kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat.
Dunia ini dinamakan alam fana, alam yang rusak. Nah, berarti apa? Ya pasti kita kembali kepada Sang Pencipta yang memiliki kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat. Yang dilarang itu bukan cinta terhadap harta, tetapi yang dilarang adalah cinta yang berlebihan terhadap harta, sehingga kecintaan terhadap harta lebih dominan daripada kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Karena kecintaan kepada harta dominan sehingga menjadi pelit dan bakhil, dijaluki infak, dijaluki sodako, ditariki zakatnya, pada ngegemi kayak gini saja. Dan perintahnya Allah itu sungguhnya berinfaklah dengan harta yang kau cintai. Begitu sebenarnya perintahnya. Nih, perintahnya itu kalau kita mau infak sodakoh dengan yang paling kita cintai. Nih prakteknya kira-kira gimana? Saya tanya Bapak Ibu, jenengan lebih cinta uang 100.000 apa cinta dengan uang 2.000? 100. Kira-kira kalau ada infak, kotak infak lewat, yang dijatuhkan itu yang 2.000 apa yang 1.000? Berarti jenengan tidak sesuai dengan ayat. Karena perintahnya ketika kau infak sodako dengan apa yang kau paling cintai. Lorong ora dicintai lebokna 1.000 mana eman. Ya berarti belum menerapkan konsep Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhlikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Maksudnya begini, ketika kita cinta dunia, kita kerjalah, tapi kalau sudah ada suara adzan, datangilah Allah. Jangan lagi cinta dunia, wah kan perintah mencari dunia kan perintah Allah, perintah Rasul. Ya tapi lupa bahwa ada seruan Allah untuk didatangi duhur asar. Lah itu maksudnya pekerjaan dunianya dilupakan dulu. Bahwa kalau kita kemudian tetap saja bekerja, di Quran dikatakan engkau telah melalaikan. Namanya melalaikan, Pak. Kalau melalaikan berarti menduakan Allah. Begitu. Ya, menduakan. Maka kalimatnya bukan melupakan, melalaikan. Melalaikan menduakan. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Cinta kepada anak boleh, tapi kalau anak salah ya tetap salah. Rasulullah saja mengatakan Fatimah itu di dadaku. Siapa yang menyakiti Fatimah berarti menyakiti aku. Tetapi jika Fatimah mencuri, aku potong pula tangannya Fatimah. Begitu loh Pak. Jadi jangan lantaran cinta kepada anak, anaknya salah dibelani. Jadi gimana? Nah bener, salah ya salah, kamu salah, ayo cepat minta maaf. Itu orang tua yang baik Pak. Jadi ketika anak salah, kita ngerti, langsung terapkan. Kamu yang keliru, coba ayo minta maaf. Diajak sekalian. Itu cara mendidik anak agar apa? Jangan muncul egois, jangan muncul kesombongan pada dirinya, begitu loh. Ajak sekalian sambil mendidik anak kita. Anak itu ternyata hanya membutuhkan kebiasaan kok Bapak Ibu. Mohon maaf ya, saya lebaran yang kemarin itu seringkali saya gini, istri sudah nyiapin amplop, maka saya ajak, ini tolong berikan Bude, Pak D, Pak Lik, Bu Lik. Yang suruh menyerahkan tuh anak saya Pak. Berikan, saya mendampingi. Mengapa harus begitu? Biar dia dilatih menjadi anak yang pengertian pada orang lain, dermawan, tanggap pada orang lain. Meskipun nanti padanya bertanya, apakah wis ngode sih, dereng sih, kan tidak apa-apa. Yang penting mendidiknya itu. Berikutnya yang perempuan disiapin uang, tolong berikan Bude. Oh, saya Pak, iya kamu. Begitu Pak, itu penting. Jadi mendidik anak, karena anak itu kebanyakan masih verbalisme. Apa yang diperintahkan oleh orang tuanya itu akan dia lakukan. Itu akan mendidik dalam hatinya, sehingga apa? Tidak menjadi orang bakhil dan medit. Itu. Nah ini penting pendidikan. Di Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabhil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin.
Ini perintah Allah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Jadi Allah menggambarkan pertama yang harus kita pikirkan itu kebahagiaan akhirat. Yang pertama itu. Kok bukan dunia? Ya karena dunia itu hanya sementara. Tapi kata Allah, ning, kamu jangan melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Karena kita lagi urip neng dunia, raih kebahagiaan itu, cari harta semampu kamu, sekuat kamu, agar hidupmu itu bahagia, begitu ya. Jadi perintahnya begitu. Tapi sekali lagi, perintah yang pertama agar merebut kebahagiaan akhirat, kemudian rebut kebahagiaan dunia untuk mencari kebahagiaan akhirat, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini maksudnya begini, Allah saja memberimu, kamu punya harta juga diberikan pada orang lain sebagiannya. Jangan kemudian bakhil dan medit, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, lagi-lagi manusia itu di dunia demi untuk menumpuk-numpuk harta, sukanya merusak, maka muncul toharul fasadu fil barri wal bahr. Telah terdapat kerusakan di daratan, di lautan. Oleh siapa? Tangan-tangan manusia. Yang kita terkadang tidak sadar adalah membuang sampah di sungai. Pernah boten? Sering. Begitu? Saat kita membuang sampah di sungai, sesungguhnya kita telah merusak alam, karena sampah itu akan sampai di laut, kan begitu? Numpuklah di pantai-pantai. Pantai harusnya indah cantik, tapi menjadi kotor karena perilaku manusia. Kerusakan alam berikutnya, para penambang-penambang itu digali ini tanah hutan gunung, dikeruki, setelah diambil tambangnya jor. Lah makanya dikatakan tuh di media sampai dikritisi, orang Indonesia EQ-nya hanya 78, gitu kan? Saya kadang ngeceh banget ya. Tapi ada bener ya Bu, ternyata. Kenapa? Lah harta kekayaan alamnya ada di sini, tapi diambil oleh orang lain, gitu kan? Berarti EQ-nya digambarkan hanya 78 itu. Kudune sugih, kudune harta kekayaan begitu banyak, sumber daya alamnya, rakyatnya makmur, sampai-sampai digambarkan kalau sumber-sumber daya alam dikelola dengan baik, nganggur saja rakyat Indonesia per bulan digaji 6 juta. Ya nganggur. Lagi kok buru-buru 6 juta malah dijanjeni makan gratis. Astagfirullah, ini karena tidak mampu mengelola alam. Yang ketiga, punya rasa malu atau bil hayai. 3 jenis malu dalam Islam. Yang pertama, malu terhadap Allah, mendorong seseorang untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi kalau orang punya rasa malu kepada Allah, maka akan menjadi manusia yang disiplin, taat tunduk, bukan karena adanya manusia, tapi taat tunduknya kepada Allah. Kenapa Anda disiplin? Ya saya kan urusannya dengan Allah, tidak dengan kepala, tidak dengan ketua, gitu ya. Tapi lagi-lagi karakter bangsa ini, walaupun sudah didisiplinkan dengan berbagai macam cara, ya menipu saja Pak. Absen pakai pinjer, absen tok baru balik gitu. Tapi bukan orang Tambak Sogra ya, ini kan orang sana-sana gitu. Absen pakai pinjer, absen, bahkan mau absen aja setengah pitu baru ke absen tok balik gitu ya. Ya Allah Rabbi, ya kan pinter sekali orang Indonesia dalam bermain-main itu namanya nggak malu dengan Allah. Orang yang malu dengan Allah itu nggak ada urusan pinjer-pinjeran, saya urusannya dengan Allah, maka on time. Saya matur seperti ini karena saya juga berlatih Pak. Sampai rata-rata jam 6:30 insya Allah saya sudah di sekolahan. Jam 7 kurang seperempat saya sudah memandu tadarus Al-Quran guru dan karyawan setiap hari. Kenapa? Saya malu kepada Allah, bukan saya malu dengan kepala sekolah, nggak ada urusan. Kalau malu dengan kepala sekolah orang anak beneran begitu, nggak ada urusan. Yang kedua, malu terhadap manusia.
menjaga pandangan dan tidak memiliki keberanian untuk melakukan dosa di hadapan orang lain itu mestinya malu. Tadi kami gambarkan dulu orang di zaman Pak Harto mau korupsi masih malu-malu gitu kan. Sekarang suara sini-sini apa, dulu di bawah meja, sekarang di atas meja, bahkan meja-mejanya digawe, itu kan begitu, karena sudah tidak ada rasa malu. Malu terhadap diri sendiri adalah malu ketika kita dihadapan dengan hal-hal pribadi bersifat tersembunyi, seperti malu melakukan perbuatan maksiat dan di tempat umum. Jadi kalau orang sudah malu melakukan keburukan di tempat umum, berarti masih ada iman gitu ya. Otomatis malu juga ketika dia sendiri melakukan kemaksiatan. Keutamaan rasa malu, karena al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Malu merupakan sebagian dari iman. Kedua, rasa malu termasuk pakaian paling indah dan perhiasan paling bagus yang dikenakan oleh seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, sekarang ini mohon maaf, kaum perempuan itu kaum yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada jangkungnya ya. Itu apa? Biar perempuan itu punya rasa malu. Ini sekarang semakin banyaknya kaum perempuan, zamannya semakin akhir, malah perempuan sing lamar laki-laki, bahasa kerennya nembak. Halo, kamu sudah nembak si ayah? Udah. Perempuan dulu sekarang yang banyak nembak-nembak gitu. Bahasanya begitu bahasanya. Ini karena apa? Sudah kehilangan rasa malu. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu akibat kita terlalu bebas Bapak Ibu sebagai orang tua. Dulu kecilen jenengan bocah wedon kok metu bar maghrib. Kira-kira bapaknya komentar apa? Railok bocah wedon kok maghrib sendekala kok keluyuran. Lah siki orang mung sendekala jam siji esi pada keluyuran buni ngendi rama biyunge ora gotak. Halo? Karena saya tuh menyaksikan Pak, setiap hari Ahad pagi itu kan saya kalau Ahad pagi mesti sudah keluar itu jam 4 itu ya, mau ke Bumiayu atau saya mau ke Wangon atau saya mau ke Jatilawang, itu saya lewat terus tongkrongan lanang ledon bocah-bocah di jalan Ayani Pak, itu yang di bawah pohon beringin kebun apa namanya hutan kota itu ya. Itu puluhan, masya Allah. Ki wong tua ini si kepriwe ya gemien nyong metu bar maghrib sendekala ben bapak ibuku gotak lagi kan jam loro wengi, jam 3 wengi, jam 4 wengi kok esik dolanan berpasang-pasangan kayak gitu. Ini sudah na'udzubillah min dzalika. Ini berarti sudah hilang Pak rasa malu itu yang seperti itu. Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna su'batan. Fa abdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariki wal haya'u su'batul minal iman. Iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang iman yang tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan cabang yang terendah adalah membuang bagian gangguan duri dari jalan. Dan rasa malu merupakan cabang dari iman. Bukhari dan Muslim. Iman itu cabangnya ada 70. Cabang iman tertinggi adalah la ilaha illallah. Tapi bukan sekedar dilapatkan loh Bapak. Apa makna kalimat la ilaha illallah? Itu harus dijabarkan dengan pengertian tauhid. Nanti tauhid ada tauhid rububiyah, ada tauhid ubudiyah, ada tauhid ruhiyah, ilahiyah, begitu. Nah kemudian di sini membuang duri dari tengah jalan. Lah nang kota kan orang ana duri. Jadi durinya apa Bu? Ya paku. Termasuk apa? Jenengan habis dahar pisang, kulitnya main lempar, seret. Orang lewat seret kedebuk. Itu duri Pak. Jadi jangan memaknai duri itu tekstual, kudu duri sing lancip. Sesuatu yang bisa membahayakan orang itu duri, mana begitu. Orang mau karirnya mau melonjak gitu, tapi dihambat. Biar karirnya dia terputus. Duri mboten
duri, aku ora suka dengan dia, ora sudi dengan dia, hambat saja karirnya, itu duri gitu. Jadi kadang-kala nggak terasa, kita kadang-kala menafsirnya terlalu tekstual. Al haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jafa wal jafa'u finnar. Malu adalah bagian dari iman, sedang iman tempatnya di surga, dan perkataan kotor adalah bagian dari tabiat kasar, sedangkan tabiat kasar tempatnya di neraka. Hadis Ahmad Tirmidzi. Yang keempat, memiliki akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia itu jamak dari khulqun yang mengandung makna tabiat, adat, dan watak. Tabiat yaitu sifat yang telah tercantum dalam diri manusia tanpa dikehendaki. Yang namanya akhlak itu sesuatu yang sudah melekat. Contoh jenengan orang niat apa-apa, ketika terpleset langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya akhlak. Orang rencana, tidak ada desain, langsung muncul. Adat, sifat dalam diri manusia yang diupayakan atau berusaha melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan. Jadi semuanya membutuhkan latihan dan pembiasaan, maka disebut dengan istilah adat. Sholat itu harus dipaksakan, itu namanya lama-kelamaan menjadi adat, kebiasaan. Watak meliputi hal yang menjadi tabiat, diupayakan sehingga menjadi adat, kebiasaan. Saya gambarkan begini, manusia itu ketika dalam perut ibu usia 120 hari itu sudah melakukan ikrar dengan Tuhannya. Al-A'raf 172. Allah mengatakan ketika kita dalam perut ibu usia 120 hari, alastu birabbikum, hei kamu manusia, apakah kau mengakui aku ini Tuhanmu? Kita semua menjawab, qalu bala syahidna, aku bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Berarti saat kita lahir kita sudah punya tabiat tauhid. Cuma tauhid itu mau berkembang atau tidak tadi tergantung bapak dan ibunya. Tetapi itu juga tidak boleh menyalahkan bapak dan ibunya saja, karena Allah menciptakan kita dengan kesempurnaan akalnya. Maka Felixio itu kan lahir di kalangan agama dia, bapak ibunya kan. Felixio itu masuk Islam di usia 33 tahun karena dia berpikir, kok agamaku kayak ngene-ngene ya, lalu belajar Islam. Nah ini yang benar dia dapati dengan kemampuan akalnya gitu. Ya walaupun dimusuhi oleh kakaknya, bunuh kamu, kakak kandungnya itu sampai ngancam arep bunuh gitu ya. Tapi sampai Felixio berdoa terus, ya Rob. Dan Felixio awal-awal itu sampai benci kepada kakaknya. Karena apa? Lah wong adiknya gara-gara agama kok dibunuh. Benci, tidak pernah mendoakan. Tapi ketemu para ustadz, ketemu A'agim, gimana? Jangan benci dong, doakan kakakmu. Ternyata kakaknya akhirnya masuk Islam. Bapaknya walaupun belum masuk Islam, terserah kamu, tetap memberi modal, memodali Felixio. Felixio tetap mendoa, akhirnya bapaknya pun masuk Islam. Begitulah Bapak Ibu cara makna tauhid dalam tubuh kita itu bukan kemudian pasrah bongkoan pada orang tuanya. Innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak. Orang memberi pun walaupun dia yang memberi tetap dengan etika, dengan akhlaknya. Si anak kecil ini sedang memberi orang tua yang membutuhkan, dia menunduk. Jangan lantaran memberi kok dilempar. La ilaha rabbiyal karim, sombong amat sih gitu. Kalau toh kita memberi dengan bahasa yang halus, dengan yang santun, anak ini pun memberi tetap merunduk, monggo, begitu loh Pak. Maka yang diberi mesti akan lebih hormat gitu. Jangan lantaran merasa mampu dengan kemampuannya menjadi sombong, menganggap orang lain itu rendah, maka uang pun dilemparnya. Tidak boleh seperti itu. Akmalul mu'minina imanan ahsanahum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik. Ya makanya kan mohon maaf kadang-kala kan pada biro jasa ya, biro jasa parkir itu saya kadang-kala kalau lempar, Mas lah saya rasa orang mentolong lihat uang kok dilempar, ngasih ya ngasih lah dengan cara yang baik, monggo Pak, kan begitu. Sana akan jawab makasih Pak Haji, padahal kaji bagian turun, tapi kan mendoa Pak, kan mendoa. Karena apa? Cara kita baik. Loh, karena ya Mas
duit 10.000 ben. Kan begitu malah akhirnya orang berterima kasih malah duit 1.000 ben begitu ya. Harus dengan akhlak. Terakhir dermawan. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian hartamu yang kamu cintai. Ini tadi saya gambarkan, tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna kalau kita ketika menginfakkan bukan yang kita cintai. Tadi kan saya menggambarkan mau infak uang yang dicintai itu 1.000 apa 2.000. Kalau yang kita infakkan yang tidak kita cintai tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna. Ayat loh Pak, bukan saya yang ngomong, ini ayat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Nah, ini banyak sekali sebenarnya manfaat daripada sodakoh ya. Ini hadis Nabi, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh pula dari manusia, ini dekat kepada neraka. Ini orang yang bakhil. Kemudian Al-Baqarah 267, orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jangan kamu memilih yang buruk. Nah ini ketika mau berinfak itu jangan kamu memilih yang buruk. Lah di Indonesia kan hebat sekali, pinter sekali memberikan baju bekas dengan mengatakan baju pantas pakai. Gak ngomong baju bekas itu ngapa? Tapi kemudian memunculkan dengan kalimat baju pantas pakai, biar terhaluskan lagi, baju bagus enggak, baju bekas begitu loh Pak. Pinter banget ngotak-atike begitu. Sing penting yang berinfak, padahal perintahnya kalau engkau mau berinfak bukan yang buruk Pak. Ini ayat loh, bukan saya yang matur. Nah, keutamaan sedekah nih, ini semuanya ada ayat-ayatnya, ada dalil-dalilnya. Menghapus dosa, mendapatkan pahala yang berlipat ganda, menyelamatkan diri dari siksa kubur, mendapatkan naungan di hari kiamat, menambah harta dan keberkahan, mencegah kematian yang buruk, dan memanjangkan usia. Padahal saat kita berinfak, bersedekah akan kembali kepada kita. Ada 7 poin loh. Engkau sedekah menghapus dosa, engkau berinfak mendapatkan pahala berlipat ganda, engkau berinfak menyelamatkan engkau dari siksa kubur, engkau bersedekah menjauhkan dari mendapatkan naungan di hari kiamat, engkau berinfak menambahkan harta keberkahan, engkau bersedekah mencegah kematian yang buruk, engkau berinfak memanjangkan usiamu. Semua kembali kepada kita. Banyak ayat-ayatnya begitu ya. Tapi sudah jam 6, tidak bijak. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.